Selamat sore para hadirin dan selamat bergabung di program acara JABK Industrial Talk bersama saya Rudi Subrata, General Manager of Sales Marketing JABK Industrial Estate. Pada sore hari ini kami akan bergabung dengan Radio Sonora Jakarta. Dan sekarang saya akan ditemani oleh Ibu Jurike selaku Director of PT Arta Karya Utama dan juga PT Kikoman Aku Food Indonesia. Sonora 92 FM Jakarta, News Traffic Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora, apa kabar ya? Ketemu lagi kita seperti biasa di hari ini, tanggal berapa nih ya? 22 April ya. Dan ada yang spesial juga karena di jam 4 ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan dari kawasan industri Jababeka ya. Ini kalau ngomongin Jababeka ini berawal dari tanah kosong begitu ya, yang menjadi kawasan industri. Dan setelah 30 tahun berjalan, kini Jababeka sudah berkembang nih menjadi kota mandiri yang prestisius tentunya, dan juga memiliki sarana dan juga prasarana berstandar internasional. Nah, dengan ribuan perusahaan multinasional, ini semakin mengukuhkan Jababeka nih ya sebagai kota mandiri dengan sejuta peluang dan juga potensi. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih lanjut nih mengenai Jababeka sebagai pionir pengembang properti berskala besar ini bersama dengan Bapak Rudi Subrata selaku General Manager dari Jababeka Industrial Estate PT Graha Buana Cikarang. Dan ada teman lagi yang dibawa Pak Rudi hari ini. Biasa Pak Rudi membawa teman-teman ya setiap ngobrol-ngobrol dengan kita. Ini ada Ibu Jurike, ini Director dari PT Kikoman Aku Food Indonesia dan juga PT Arta Karya Utama. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore Mbak Rara dan sahabat Sonora. Halo. Iya, selamat sore Ibu Jurike. Sore. Sehat semua ini Pak Rudi, Ibu Jurike? Sehat, kita gemuk. Wah, gemuk. Karena banyak ngemil ya selama masa physical distancing ini ya Pak Rudi ya. Iya Mbak Rara. Oke, baik. Kita bertemu kembali nih sore hari ini Pak Rudi. Seperti biasa untuk sahabat Sonora mungkin ada yang baru bergabung kali ini gitu ya, pengen tahu sebenarnya sejarahnya dari kawasan industri Jababeka ini seperti apa begitu Pak Rudi. Ya baik Mbak Rara, jadi Jababeka ini berdiri tahun 1989. Kita sekarang sudah berumur kira-kira 30 tahun. Jadi dalam sejarahnya itu kawasan industri Jababeka ini awalnya adalah sebuah kawasan industri. Nah, dengan berjalan seiringnya waktu, ternyata Jababeka ini mengalami transformasi Mbak Rara dan sahabat Sonora. Dari mulai kawasan industri menjadi sebuah township. Apa itu township? Township itu adalah harmoni antara kawasan industri, residensial, dan komersial. Ini yang membuat Jababeka menjadi lebih daripada kawasan industri yang lain. Kenapa? Dengan adanya residensial dan komersial yang kita bangun, area-area ini memudahkan tenant-tenant Jababeka itu untuk misalnya pulang ke rumah lebih cepat dan bisa menikmati semua fasilitas komersial yang ada di Jababeka, seperti ada Hollywood Junction, ada Mall Living World, dan lain-lain ya. Ini yang membuat Jababeka setelah umur 30 tahun ini sudah berubah sedemikian drastisnya sehingga kita menjadi sebuah township. Nah, ini juga bagaimana Jababeka bisa merubah ini semua karena kita mempunyai cita-cita untuk terus memberikan servis yang terbaik untuk tenant kita di Jababeka kawasan industri dan juga di residensial dan komersial gitu Mbak Rara. Baik Pak Rudi. Nah, perkembangannya nih sekarang sampai dengan saat ini kawasan industri Jababeka Cikarang ini seperti apa? Ya, jadi di usia yang sekarang 30 tahun ini kawasan industri Jababeka ternyata sudah mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai macam pemerintah maupun dari swasta.
Misalnya terakhir kita dapat namanya Proper Hijau, Mbak Rara. Proper Hijau itu adalah sebuah penghargaan tertinggi untuk sebuah kawasan industri karena kita bisa menerapkan prinsip-prinsip eco green di sebuah kawasan industri. Ini memang tidak mudah, Mbak Rara dan sahabat Sonora. Kenapa? Kita perlu pengorbanan nih. Karena kita sangat menseleksi sekali customer baru yang mau join lagi di kawasan JBK. Kita punya kira-kira 14 negatif list, Bu Yurike, yang kita sebenarnya sekarang tolak gitu. Misalnya nih ya, tekstil, garment, penyamakan kulit, smelter, electroplating dan lain-lain. Tapi memang kita tetap tabung mereka sekarang nih dengan adanya banyak kemajuan teknologi. Ada beberapa industri yang kita masukkan negatif list, ternyata mereka sudah bisa melakukan pre-treatment limbah mereka. Jadi ini yang sangat beda antara kawasan industri JBK dengan kawasan industri yang lain. Memang mudah untuk membuat kawasan industri, tapi tidak mudah untuk membuat sebuah kawasan industri seperti JBK. Kita bagaimana 30 tahun ini tetap konsisten membangun kawasan industri ini, termasuk Mbak Rara, saat ini pada saat pandemik kita masih bisa online talk show radio with Sonora. Jadi ini membuktikan bahwa sebuah komitmen DJBK untuk terus melakukan inovasi, kreativitas juga, dan services ke customer kami gitu, Mbak Lara. Oke, baik, luar biasa ya, dan 30 tahun ini sudah berkembang sedemikian besarnya. Coba kalau orang mikir Jababeka, aduh jauh ya, aksesnya gimana nih gitu. Orang mikirkan akses ya kalau ke Jababeka, itu yang pertama kali dipikirkan gitu. Gimana nih Pak Rudi? Ya ini mungkin Bu Yulika juga sudah bisa merasakan ya. Jadi beberapa customer kita sekarang dengan adanya penyelesaian daripada elevator road ini, wah luar biasa sekali. Jadi sama sekali tidak ada traffic jam ya. Jadi seperti saya punya advisor Jepang, Ogata Sang berkata, wah sekarang dari apartemen dia di Kemang ke sini cuma kurang lebih sejam, dia bilang. Sangat lancar sekali trafiknya dari Jakarta ke Cikarang. Nah pertama itu Mbak Rara dan sahabat Sonora. Yang kedua, kita mempunyai 4 akses tol sebenarnya. Yang pertama KM 29, KM 31, KM 34,7 dan KM 37. Jadi ini juga salah satu dan satu-satunya kawasan industri yang punya 4 akses tol yang berbeda masuk langsung ke kawasan industri kita. Nah ini jadi tidak ada sama sekali, tidak ada kemacetan ya, dan sangat membuat nyaman. Mungkin nanti ada sharing dari Bu Yurika bagaimana di Jakarta langsung ke keluar akses tol KM 29 langsung ke pabriknya Bu Yurika. itu luar biasa sekali memang kita bangun gitu Mbak Rara, supaya customer kita semakin mudah ya, semakin nyaman. Demikian sih Mbak Rara. Baik Pak Rudi, jangan lupa saya masih ingetin lagi nih untuk sahabat Sonora, kita masih punya waktu sampai dengan jam 5 sore untuk membagikan hadiah untuk Anda sahabat Sonora yang bertanya pada sore hari ini ya ke 0812 112 9200 atau juga bisa lewat YouTube karena kita sekarang sedang live YouTube di Sonora FM channelnya begitu ya. Dan tadi sudah sedikit gambaran nih mengenai Jababeka, sejarahnya seperti apa Pak Rudi menjelaskan. Kita ke Ibu Jurika nih ya. Ibu Jurika sama Pak Rudi hari ini matching sekali pakai baju putih-putih nih, janjian apa bagaimana? Saya jadi nggak enak tahu gitu pakai putih Pak. Kita mau ikuti arahan Pak Jokowi. Kerja ya. Oke baik. Ibu Jurika, sudah berapa lama nih menjadi tenan di kawasan industri Jababeka nih? Dari 2013. 2013? Betul. Tahun ya Bu? Iya, betul. Wow, sudah cukup lama. Bisa dijelaskan Bu, core bisnisnya dari PT Kikoman Akufood Indonesia dan juga PT Arta Karya Utama ini produknya apa saja begitu? Karya utama itu lebih ke sambal, tomat, kecap, tepung. Kita banyak produksi misalnya untuk KFC, Yoshinoya dan lain-lain. Nah, tapi kalau Kikoman ini perusahaan dari Jepang, tapi kita joint venture di Indonesia dan kita produksi di Jababeka. Kikoman sudah perusahaan 400 tahun. Dan kita khusus kita di Indonesia ini kita bikin Kikoman halal untuk kedepannya untuk Indonesia dan untuk diekspor ke luar juga. Oh, oke, baik. Wow, berarti saya sering makan ya karena saya sering jajan di 2 tempat tadi gitu kan. Ibu sudah 7 tahun tentunya dan sudah banyak dong pasti kesan-kesan yang didapatkan selama bergabung
di Jababeka? Mungkin bisa diceritakan Ibu Yurika. Di Jababeka itu saya sukanya karena tempatnya tenang, walaupun namanya industri, tapi kita berasa nyaman. Dan security-nya, kita bicara nyaman kan dari security, dari kebersihan, dari kalau masalah pasti ada. Tapi setiap kali kita tahu kita mesti kontak ke mana, misalnya ada masalah di mana, kita kontak kemana, jelas, dan penyelesaiannya itu cepat sekali. Jadi hal-hal itu, jadi kita sebagai pemilik factory, kita lebih fokus ke pekerjaan kita, sedangkan banyak hal-hal yang infrastruktur atau yang lain-lain kita banyak disupport oleh Jababeka. Makanya waktu pertama kali kami mau invest di Jababeka pun banyak yang tanya, Pak Rudi, why Jababeka gitu? Tempat lain kan juga banyak, maybe cheaper atau apa, tapi Jababeka lain. Itu yang saya merasakan, apalagi sejak saya ada di beroperasi di Jababeka sendiri. Terbukti sampai 7 tahun begitu ya? Ya. Dan akan terus ya Bu ya? Amin. Oke, baik, kita akan ke Pak Rudi lagi nih Pak. Pak Rudi, ini masih adakah untuk luas tanah Jababeka ini akan masih ada pembangunan lagi? Totalnya berapa sih Pak sebenarnya? Ya, jadi terima kasih Mbak Rara. Jadi kita dengan luas area sekarang total 5.600 hektar. Kita masih ada pengembangan lagi sih Bu Yurika sama Mbak Rara. Ya, kita memang sekarang yang kita kembangkan itu namanya Jababeka Phase 8 itu kita kurang lebih 16,6 hektar. Nah, tapi kita punya land bank lagi yang siap untuk dipasarkan sekitar kurang lebih 300 sampai 400 hektar. Nah, itu nanti sebenarnya kalau nggak ada Corona dan COVID-19 ini, kita akan launching sih Mbak Lara. Tapi ya mungkin lebih baik kita save dulu deh untuk next ya. Jadi memang kita sekarang pasti semua sama dengan Bu Yurika juga, mungkin kita sekarang semua perusahaan lebih berhati-hati untuk ekspansi dan untuk launching produk baru ya. Jadi kita juga tim kami dari Jababeka Industrial Estate juga sudah memprogramkan juga sih Bu untuk lebih berhati-hati dan meng-hold dulu lah sementara untuk launching produk baru. Tapi bukan berarti kami nggak siap, tapi kami siap terus. Nah, ini sudah kami buktikan dengan siapnya Jababeka Phase 8 itu untuk menyambut beberapa investor baru dari Jepang dan dari Korea. Nah, ini yang kami juga sangat surprise dari Mbak Rara dan sahabat saudara bahwa masih ada beberapa customer asing yang tetap mau expand di Jababeka. Begitu. Ya, Akan terus ada begitu ya Pak Rudi ya? Ya, jadi ternyata dalam situasi pandemi sekarang ini ada beberapa industri juga begitu yang ternyata mereka nggak terpengaruh dan terus expand gitu. Yang misalnya farmasi, food and beverage, consumer good, chemical, nah mereka tetap jalan expand dan tetap stabil, Mbak Rara. Nah, jadi kalau saya boleh sebentar, 3 industri sebenarnya yang sekarang terjadi dan dipetakan oleh kami. Pertama, industri yang benar-benar postpone karena pandemik, ya Mbak Rara. Yang kedua, ada industri yang segera bertransformasi karena ada pandemik ini. Jadi ada customer saya yang dulu produksi lampu LED, sekarang memproduksi ranjang bangsal untuk tentara itu loh. Dan itu dia supply ke semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu industri yang sama sekali tidak terpengaruh sama pandemi. Itu Mbak Rara. Oke, baik, masih ada harapan di sana ya. Dan untuk ngomongin kawasan industri Jababeka sendiri Pak Rudi, ini kan memiliki 3 pilar bisnis begitu ya. Ada land development, ada infrastruktur, ada juga hospitality. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Sonora. Ya, terima kasih Mbak Rara juga sekali lagi dan sahabat Sonora. Jadi sebenarnya kita memang punya 3 pilar. Satu land development, ya Bu Rika. Satu lagi itu adalah infrastruktur, satu lagi adalah resort atau hospitality. Yang termasuk land development tuh seperti kami ini kawasan industri Jababeka, kawasan industri Kendal, untuk perumahan di residensial dan komersial. Kalau yang di infrastruktur itu seperti kami punya asset management Jababeka infrastruktur, kita punya sekarang dry port, kita punya power plant Bekasi Power,
dan lain-lain. Dan yang terakhir hospitality itu adalah yang masuk di situ Tanjung Lesung Resort, Morotai, dan juga JBK Golf. Jadi ini 3 pilar yang mensupport JBK Group tetap survive selama 30 tahun ini dan mungkin akan terus berkembang selanjutnya, Mbak Rara. Oke, baik. Ya. Ini juga ada tambahan lagi? Ya, Mbak Rara. Oke, baik. Nah, ini juga berhubungan dengan pandemi yang sekarang sedang kita alami seperti itu ya. Kita akan kembali ke Ibu Jurika dulu nih. Bagaimana Bu strategi dari perusahaan Ibu begitu ya di masa pandemik ini, dan ada juga nih masih bertepatan juga dengan suasana Hari Kartini kemarin begitu ya. Ibu sebagai salah satu wanita yang sukses begitu di bidangnya di bidang bisnis ini, menyikapi ini dan peran Ibu untuk ikut andil membangun Indonesia. Bagaimana nih Bu? Mungkin bisa sedikit diberikan mungkin kesan-kesannya, penjelasannya begitu. Sekarang ini kami sejak udah hampir 2 minggu yang lalu kami fokus internal. Jadi kita fokus internal untuk di dalam, dan kita juga fokus sanitasi, dan kita mulai back to basic in a way. Kita balik back to basic, jadi kita fokus anak-anak. Dulu kan kalau kita ketemu di kantor kan kita bicaranya sales, plan marketing, PPIC dan lain-lain. Sekarang kita enggak, kita kumpulkan per division, kita fokus bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kita balik, kita semua setiap area termasuk dormitory kita fokus sanitasi bersama. Itu yang kita lakukan, jadi everything buat sanitasi internal, dan kita malah jadi berkumpul, kita jadi lebih dekat dengan tim kami sekarang ini. Nah, udah 2 minggu ini kita lakukan hal ini sampai minggu depan. Ya, sambil kita of course kita hari biasa kita masih produksi untuk customer dan lain-lain, tapi ada waktu-waktu Sabtu, Minggu pun kita masih bertemu untuk fokus internal sanitasi semua, sampai kamar-kamar mereka pun kita bersama kita melakukan gotong royong. Tapi dari bisnis sendiri Bu, apakah juga terkena dampaknya begitu? Bisnis kita kalau sekarang ini saya juga heran Bu, kayak contoh produk kami Kikoman, kita botol-botol kita launching baru 1 tahun lebih, tapi salesnya sangat tinggi. Sampai kita baru hari ini saya dikirimin oleh tim saya Shopee milik kita 30 best brand. Jadi kita malah jadi produk. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat buat Ibu. Terima kasih. Jadi saya juga baru tahu waktu saya lihat Instagram Kikoman, saya tanya ke tim saya, ini apa 50%? Enggak Bu, Shopee tuh pilih kita 30 big brand yang the best brand, penjualan yang paling tinggi. Jadi Shopee rebate 50%. Jadi Shopee yang bantu kita, malah pada itu programnya dari Shopee untuk best brand. Oh wow. Iya, barusan hari ini. Selamat juga nih Bu. Terima Luar biasa nih. Terima kasih Bu. Untuk Kikoman Food Indonesia. Tapi itu Bu, ini. kenapa bisa karena kita invent new things Bu. Udah 2 tahun ini saya agak keliling, jujur saya jarang sekarang. Memang kami banyak di food service, especially sambal dan tomat kami. Tapi udah 2 tahun ini kami banyak ke UMKM. Jadi memang saya waktu dari situ saya juga bingung kenapa nih mendadak waktu saya produksi fokus plan marketing UMKM, kita bikin produk yang 5 menit jadi tanpa bawang putih, tanpa bawang merah, tanpa gula dan garam. Tapi karena epidemi corona ini banyak yang tahu kan Bu, kita udah lama, jadi mereka malah sales kita jadi bertambah tinggi. Karena saya tanya ke tim saya, kenapa ya bisa mendadak tinggi begitu? Katanya Bu, bawang putih mahal, gula juga very expensive. Nah, jadi semuanya Nah akhirnya Bu, produk kita ini sekarang dicari-cari sampai saya udah 2 minggu nggak pulang Jakarta karena produk kita sampai botol pun habis. Nah, jadi itu yang memang tapi saya juga selalu bilang tim saya, kita rapikan, tapi tetap saya juga sering diskusi dengan Pak Jababeka, especially Pak Rudi dan lain-lain. Saya memang mau fokus UMKM, dan dengan epidemik ini mungkin kita karena banyakkan di Jababeka, kita akan lanjutkan project UMKM kita, New Street Food kita di Jababeka. Baik, wow. Congratulations ya Ibu. Ya, ini ngomong-ngomong juga penghargaan, saya kembali ke Pak Rudi nih. Kawasan industri Jababeka ini juga mendapatkan penghargaan nih ya, penghargaan tertinggi proper hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, apa sih Pak Rudi yang sudah dilakukan oleh Jababeka sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini?
Ya, terima kasih Mbak Lara. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya JBK itu sangat berkomitmen dari awal, Mbak Lara, untuk Ya. membangun sebuah kawasan industri yang ya itu, yang hijau, yang saya bilang mulai eco green ya. Dan ini memang tidak mudah, saya bilang. Kenapa? Jadi KLH itu menilai bukan hanya dari lingkungan saja, tetapi pengelolaan limbah. Limbah ini kan ada beberapa tipe ya. Ada limbah suara, limbah padat, limbah air, limbah bunyi, limbah wangi gitu, Mbak Rara. Oke. Jadi saya kasih contoh, misalnya kita punya satu tenant yang pabriknya tuh pabrik coklat, Esen, bumbu rasa coklat. Jadi Ya. kalau kita cuman sekali-sekali cium coklat, wah wangi sekali kan, Mbak Rara. Iya. Tapi kalau 7 hari seminggu, 24 jam, pusing juga kepala. Nah ini bagaimana juga mengelola dan memberikan pendekatan kepada semua tenant yang berbagai macam line of bisnisnya. Kita punya 2.000 customer, Mbak Nara, bayangin. Ya. Nah, Ya. kita bisa mengelola itu semua dalam satu, ya boleh dibilang satu harmoni ya. Sehingga perselisihan antara satu tenant dengan tenant lainnya sekarang sudah sangat jauh, jarang ya. Kenapa? Karena kita memberi pendekatan kepada mereka supaya mengelola limbah-limbah itu, tadi limbah cair, limbah padat, limbah suara, limbah wangi, limbah bunyi, itu secara sesuai dengan ketentuan yang sudah kita anjurkan di asset regulation. Nah ini yang dilakukan sehingga akhirnya kita mendapat penghargaan sebagai proper hijau. Proper hijau. Ya ini terima kasih juga sama semua tenant yang sudah join membantu JBK juga, Mbak Rara. Karena tanpa bantuan mereka juga kita nggak bisa capai itu sebenarnya. Itu Mbak Rara, terima kasih. Betul, wow. Selamat untuk JBK dan juga Kikoman begitu ya untuk penghargaan-penghargaan tadi. Ibu Jurika, sebelum kita ke pertanyaan dari sahabat Sonora ya, tadi sempat disinggung mengenai UKM begitu ya. Nah, sebenarnya visi dan juga misi atau cita-cita Ibu ini dalam berpartisipasi ikut dalam pengembangan usaha UKM ini seperti apa? Sebenarnya untuk produk kami sendiri, especially Kikoman itu dari dulu mainnya agak ke AB, satu dunia. Kita banyak di satu dunia, kita ada banyak factory, dan di Amerika sendiri kita hampir 60% market saus Amerika, saus under Kikoman. Tapi di Indonesia ini saya berasa kalau perusahaan besar itu pasti udah ada QC, R&D, QA, semuanya udah lengkap, Bu.